Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih oleh Tuhan. Kali ini saya akan memberitakan firman Tuhan. Kali ini bukan firman Tuhan yang panjang banget, tapi melainkan khotbah pengajaran Alkitab. Oke, sekarang ini episode keempat, dimana judulnya adalah judulnya itu adalah Amsal 4 ayat 6 sampai 8. Oke, Amsal 4 ayat 6 sampai 8. Oke. Agak dikit kesalahan karena dikit saya agak lupa judulnya. Oke. Kali ini sekarang kita akan fokus ke intinya. Oke, kalau Amsal ini sebenarnya itu ditulis oleh siapa? Oleh Raja Salomo, di mana dia itu mencurahkan semua isi pengetahuannya tentang dunia ini. Makanya dia memberikan saran-saran kepada orang yang membacanya supaya menjadi lebih hikmat lagi akan Tuhan. Amsal 4 ayat 6 sampai 8 tertulis demikian, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Ayat 8 ayat akhir, junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Oke, di sini bagi orang yang belum berpengalaman, bagi orang yang merasa dirinya itu tidak pintar, bodoh, tenang. Ketika engkau membaca firman Tuhan itu sendiri akan memberikan hikmat kepada kita. Mau kitab Amsal, mau kitab Pengkhotbah, mau kitab Roma, mau kitab Matius, semua sama aja memberikan hikmat untuk kita supaya kita bisa memilah-milih yang mana yang benar dan mana yang tidak benar. Oke, di sini ayat 6 mengatakan janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Jadi gini, ketika kita menikmati satu buku favorit kita, misalkan buku tentang self development, dan kita selalu suka banget baca itu, kita setiap hari baca sampai habis, kita bolak-balik baca lagi sampai habis. Nah, itulah kita jaga pengertian tersebut dari buku tersebut. Nah, ketika kita bisa implementasikan kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi lebih berhikmat lagi. Nah, tapi memainkan kalau kita menjunjung tinggi firman Tuhan, maka firman Tuhan itu sendirinya akan melindungi kita dan memberkati kita secara hikmat. Ayat 7, permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh pengertian. Jadi gini, ketika kita menjadi orang yang hikmat, kita juga harus menjadi orang yang berpengertian. Orang berpengertian itu bukan orang yang ketika ada orang melakukan kesalahan, ketidaksengajaan ke kita minta maaf, itu sudah hal lumrah. Tapi kalau kita berpengertian kepada orang-orang yang jahatin kita dengan sengaja, nah kita maafin mereka. Nah, nanti Tuhan itu sendiri akan memberkati kita. Bukan ada hukum karma, tapi melainkan tuai menuai. Apa yang kita tuai itu apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Oke, ayat 8 mengatakan, junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Jadi gini, kita jangan sampai menjunjung tinggi pengertian, kita jangan sampai menjunjung tinggi namanya itu pengetahuan yang luar biasa. Kita suka roket, kita belajar tentang roket. Kita suka game, kita belajar tentang game. Kita main game sampai berjam-jam, itu salah. Tapi bayangkan kita memilah-milih untuk belajar. Contohnya kita suka belajar marketing, kita passing 2 jam untuk belajar, 1 jam untuk belajar, habis itu istirahat, karena kita memiliki otaknya untuk diistirahatin. Kalau kita paksain diri kita, maka kita akan menjadi blow up kayak komputer. Nah, kalau komputer kalau dikasih save data terus, akan one day komputer tersebut akan menjadi rusak, error. Nah, apa sih yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita? Kita jangan terlalu tergila-gila dalam belajar, dan kita terlalu tergila-gila dalam hal hikmat, pengetahuan yang dunia ini, tapi mereka pengetahuan akan Tuhan. Nah, ini pengetahuan akan Tuhan ini lebih penting dari pengetahuan akan dunia ini. Oke, dan dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Oke, uang itu penting buat kita makan, buat kita berpakaian, buat kita melakukan segala pekerjaan. Oke, tapi jangan sampai mencintai pengertian kita, jangan sampai kita mencintai hal-hal yang kita suka, dan itu membuat kita jauh dari Tuhan.
Nah, kalau kita bisa memilih dengan baik, hidup dengan balance, hidup dengan lebih rohani lagi, nah kita bisa memilih untuk menjadi lebih baik lagi, berakar dalam Tuhan. Kalau kita berakar dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati kita melimpah-limpah. Dan di dalam kitab Yeremia 1 ayat 5 tertulis demikian, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi bagi bangsa-bangsa memiliki arti bahwa kita di endingnya, dan pikir kita mungkin ada somehow kita nggak baca buku, somehow kita mungkin terlalu malas, tapi ketika kita hanya mengandalkan firman Tuhan, pengertian Tuhan, kita akan mendapatkan berkat yang di waktunya yang akan ditentukan oleh Tuhan untuk kita sendiri. Sekian dari pengajaran khotbah ini, kiranya bisa menjadi memberkati kita semua. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu kali ini. Bagi siapa yang menonton video ini, kiranya Tuhan berikan mereka hikmat supaya bisa lebih lagi mencintai firman Tuhan ketimbang pengetahuan dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa hamba dan doa kami alaskan doa kami atas satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yo, God bless you.